Selamat pagi, selamat siang siswa-siswi kelas 11 IPS. Hari ini saya akan membahas aktivitas dan materi dari modul 3. Saya mulai dari kemarin ada pertanyaan untuk jawaban dari aktivitas 4 nomor 2. Ya, kalian bisa cek pada modul ada aktivitas 4 nomor 2. Di situ ada soal tentukan rumus fungsi tentukan rumus fungsi f apabila gradien kurva f yang melalui titik 1,1 diketahui f aksen x sama dengan 6x kuadrat plus 4. Nah, pada bab sebelumnya, pada bab turunan, kita ketahui bahwa gradien suatu kurva f itu diperoleh dari turunannya f aksen x sama dengan 6x kuadrat plus 4. Nah, ini hasilnya. Nah, sekarang pada bagian bab integral sudah diketahui gradiennya. Kalian akan mencari fungsi fx-nya. Maka caranya adalah diintegralkan. Oke, langkah yang pertama kita tulis dulu penyelesaian. F aksen x-nya adalah 6x kuadrat plus 4. Nah, bagaimana kita mencari fx-nya? Maka kita akan integralkan. Ya, untuk mencari fx-nya kita akan integralkan. Fx sama dengan integral dari 6x kuadrat plus 4 dx. Nah, langsung saja kita integralkan. Di sini koefisiennya 6. 6 per 2 pangkatnya ditambah 1, 2 plus 1, x pangkat 2 plus 1 ditambah 4. Karena ini x-nya adalah pangkat 0, maka kita akan tulis menjadi 4 per 0 tambah 1 ya, atau 4 per 1. X pangkat 0 tambah 1 yaitu pangkat 1. Jangan lupa karena sudah mulai diintegralkan maka ini plus C. Sehingga hasilnya adalah 6 per 3 X pangkat 3 plus 4X plus C sama dengan 6 dibagi 3 adalah 2X pangkat 3 plus 4X plus C. Ini adalah fx-nya. Nah, namun di sini belum selesai karena kita belum tahu nilai dari konstantanya. Nah, untuk mencari nilai konstantanya kita akan menggunakan titik bantu ini. Nah, di sini dia melalui titik 1,1. Maka bisa kita tulis melalui titik 1,1. Maka dapat dikatakan ini adalah X, ini adalah Y. Nah, dari sini persamaan yang kita peroleh bisa kita tulis menjadi Y sama dengan 2X pangkat 3 plus 4X plus C. Kemudian kita substitusikan 1 sama dengan 2 kali 1 pangkat 3 tambah 4 kali 1 plus C. 1 sama dengan 2 tambah 4 plus C. Maka C sama dengan, kita pindah ruas, maka ini 1 min 2 min 4. 1 min 2 min 4 sama dengan C sama dengan min 5. Nah, ini adalah C-nya. Jadi rumus fungsi f adalah fx sama dengan, sama seperti ini, 2x pangkat 3 plus 4x. Jangan lupa c-nya disubstitusikan yaitu min 5. Selesai. Berikutnya saya akan menjelaskan materi dari modul halaman 7.
Di situ tertulis judul kecepatan dan percepatan. Ini kita akan membahas kaitannya dengan nanti masalah yang berkaitan dengan integral. Nah, di situ ada catatan apabila fungsi ST menyatakan jarak suatu partikel setelah waktu T dan kecepatannya VT serta percepatannya AT, maka akan diperoleh rumus ini. VT sama dengan X aksen T dan AT sama dengan V aksen T sama dengan S double aksen T. Nah, maksudnya bagaimana sih? Nah, kita perlu perjelas dulu di sini. VT itu adalah kecepatan. Ya, ini keterangannya. Kemudian ST itu adalah jarak. Kemudian AT adalah percepatan. Nah, di sini misal saya punya fungsi jarak yaitu ST. ST itu sama dengan 2/3 T pangkat 3 min 9/2 T kuadrat plus 10 T. Nah, misal saya punya fungsi ST seperti ini. Nah, jika ditanyakan bagaimana fungsi kecepatannya, nah, pada materi turunan sebelumnya sudah kalian ketahui bahwa VT itu adalah turunan dari ST. Ya, ini berarti bisa saja saya tulis dengan S aksen T. Nah, VT itu sama seperti turunan pertama dari ST, yaitu hasilnya adalah 2X pangkat 2 min 9 T plus 10. Nah, ini kaitannya dengan persamaan yang pertama, ya. Begitu pula juga dengan sebaliknya. Apabila ditanyakan jaraknya, yang diketahui adalah kecepatannya, maka ini akan diintegralkan supaya kita dapat rumus fungsi jaraknya. Nah, bagaimana dengan persamaan yang kedua? AT sama dengan F aksen T sama dengan S double aksen T. Nah, sekarang dari soal yang sama, jika saya ingin mencari percepatan atau AT ini diperoleh dari turunan dari kecepatannya atau turunan pertama dari VT, ya, yaitu ini. Atau juga bisa dikatakan turunan kedua dari ST. Karena V T itu sama dengan S aksen T. Maka dari itu, ini bisa kita turunkan lagi fungsi yang ini menjadi 4T min 9. Ya, jadi saya ulangi sekali lagi, misal saya punya fungsi jarak seperti ini. Kemudian yang ditanyakan adalah kecepatannya, yaitu VT. Nah, VT ini diperoleh dari S aksen T atau turunan dari ST, yaitu ini. Lalu bagaimana jika ditanyakan percepatannya? Percepatan itu turunan dari VT. Sedangkan VT sendiri adalah turunan dari ST. Jika kita mau mencari AT, maka kita bisa menurunkan VT atau kita bisa menurunkan kembali fungsi S aksen T, maka di sini menjadi S double aksen T. Nah, begitu juga dengan sebaliknya. Jika diketahui adalah S aksen T-nya ini, kalau kita mau nyari VT-nya maka diintegralkan. Kalau kita diketahui VT-nya ini, mau mencari ST-nya maka diintegralkan.
Ya, kalau ke bawah diturunkan, kalau kita kembali ke fungsi semula itu nanti diintegralkan. Maka permasalahan dalam integral ini sebenarnya hanya keterbalikan dari materi turunan. Begitu. Sekian penjelasan dari saya, semoga membantu. Selamat belajar, Tuhan memberkati.